بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia dan mulia ini Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik untuk bisa duduk sejenak di majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufiknya sehingga kita bisa mendapatkan al-ilmu nafi' wal amalus salih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Ayuhal hadirun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan ambil insyaallah taala adabu al-Eid, adab-adab kita berhari raya. Apa adab-adab kita berhari raya? Karena ini besok kita sudah selesai atau nanti malam sudah selesai kita melaksanakan puasa, maka ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah al-Eid yang perlu kita pahami. Yang pertama, dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir puasa, maka telah wajib bagi kita untuk membayar zakat. Zakatul fitr. Jadi dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan, maka itulah dia waktul wujub. Waktu wajibnya kita mengeluarkan zakatul fitr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan waktul afdaliyah, waktu yang paling utama. Man addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang menunaikannya sebelum salat, maka itu zakat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa man addaha ba'da as-salah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dan barang siapa yang mengeluarkan zakatnya setelah salat, maka itu adalah sedekah biasa. Ini waktu yang paling afdal adalah setelah subuh pada hari raya sampai sebelum kita berangkat salat. Adapun waktu wujub, waktu wajib terbenamnya matahari hari terakhir puasa. Karena diambil dari kata al-fitr, zakatul fitr, zakat karena kita berbuka, maka kita berbuka itu dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai al-adab, adab-adabnya berhari raya. Yang pertama, al-ightisal qabla al-khuruj ila shalah. Mandi sebelum kita berangkat salat. Ilal musalla, ke lapangan. Karena afdalnya dan utamanya dan sunnahnya berhari raya itu di lapangan. Sepanjang umur Nabi SAW hidup di kota Madinah, beliau selalu hari rayanya di lapangan. Sehingga kita kenal beberapa masjid bersejarah diletakkan di tempat hari raya Nabi,
ada namanya Masjidul Ghamamah, ada di sana Masjid Abu Bakar, ada di sana Masjidnya Ali. Semuanya itu adalah tempat pelaksanaan hari raya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam berhari raya di lapangan. Tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam berhari raya di masjid kecuali ada uzur hujan, ada uzur tidak punya lapangan, ada uzur masjidnya lebih besar daripada lapangannya. Tapi kalau tidak ada uzur, hukum asalnya pelaksanaan hari raya itu di lapangan. Nah, mandi telah sahih dalam Muwatta Imam Malik dan yang lainnya bahwasanya Ibnu Umar beliau mandi dulu sebelum berangkat ilal musalla ke lapangan. Maka musalla di dalam bahasanya al-fuqaha, demikian juga dalam hadis musalla itu artinya lapangan, bukan musalla masjid kecil. Ya, kalau kita masjid kecil namanya musalla, masjid besar baru namanya masjid besar atau masjid. Tidak. Dalam istilahnya fuqaha, kecil maupun besar, didirikan Jumat maupun tidak Jumat, asal itu ditempati sholat lima waktu, itu namanya masjid. Bahkan para ulama kita menyebutkan ada namanya masajidul buyut, masjid rumahan. Mana dia? Yang di dalam kamar. Yang di dalam kamar. Yang kita tempati khusus untuk sholat itu namanya masajidul buyut. Adapun kalau sudah kita taruh di depan rumah dan orang datang semua ke sana melaksanakan sholat, itu namanya masjid. Adapun kalau ditempati untuk Jumat itu namanya jami'. Namanya apa? Jami'. Kalau bahasanya Masjid Agung atau masjid besar. Nah, jadi Ibnu Umar mandi pada Idul Fitri sebelum dia berangkat ke al-musalla, ke lapangan. Maka Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan ittifaqal ulama. Kesepakatan ulama sunnahnya mandi untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga, al-aklu qabla al-khuruj fil fitr. Makan sebelum berangkat ke lapangan pada Idul Fitri. Wa ba'da as-salah fil Adha. Dan setelah salat makan pada Idul Adha. Untuk apa para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mubalaghatan fin nahyi 'anis shaum. Bentuk larangan keras untuk puasa pada Idul Fitri. Maka Idul Fitr maknanya kembali berbuka. Bukan kembali fitrah, bukan kembali suci. Idul Fitr artinya kembali makan. Sehingga dengan demikian Nabi alaihissalatu wassalam sebagaimana disebutkan di dalam hadis Al-Bukhari, la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar ke lapangan pada Idul Fitri sampai beliau makan beberapa biji kurma, wa ya'kuluhunna witra, dan beliau makannya dengan jumlah ganjil. Ini poin yang kedua atau yang ketiga. Yang keempat. Tapi mungkin kita bertanya, bagaimana kalau kita tidak punya kurma apa saja? Apalagi zaman sekarang ini. Ya, beda kampung, beda tradisi. Di sini bulayak, tidak apa-apa. Bau, ya. Di sini nasi boleh, ya. Di sini, ya, poteng, tidak apa-apa, boleh. Di sini pelemeng bantal, tidak ada masalah, boleh. Yang penting sunnahnya makan dulu sebelum berangkat ke lapangan.
Mubalaghatan fin nahyi 'anis shaumi fi dzalikal yaum, bentuk larangan kuat untuk berpuasa pada hari itu karena hari itu Idul Fitri, kembali berbuka. Poin yang keempat, at-takbir yaumul Id. Bertakbir pada hari raya. Bertakbir ini termasuk sunnah yang agung pada hari raya. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam suratul Baqarah, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Kalian sempurnakan jumlah bilangan, yang mana hari ini kita ikmal. Karena tidak terlihat semalam, maka hari ini 30. Begitu selesai, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Kalian agungkan Allah Azza wa Jalla atas hidayah yang Allah berikan kalian, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Auza'i ditanya dan Imam Malik ditanya, bagaimana hukumnya izharut takbir fil idain, menampakkan takbir pada hari raya? Bagaimana menampakkannya? Angkat suara. Enggak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan. Angkat suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Qala na'am. Mereka berdua mengatakan, nampakkan takbir itu. Karena Abdullah bin Umar yudhiruhu fi yaumil fitr hatta yakhrujal imam. Ibnu Umar mengeraskan bacaan takbirnya pada Idul Fitri sampai imam keluar dari rumahnya menuju lapangan. Kemudian juga telah sahih dari Abu Abdurrahman As-Sulami At-Tabi'i, kanu fil fitr ashadda minhum fil adha. Para salaf itu takbir Idul Fitrinya lebih dahsyat daripada takbir Idul Adha. Lebih apa? Dahsyat. Ini dibawakan ya oleh Abu Abdurrahman As-Sulami sebagaimana dibawakan dalam kitab Irwaul Ghalib fi takhriji ahadits Manaris Sabil. Kemudian juga Imam Ad-Daruqutni rahimahullah meriwayatkan yang lainnya bahwasanya Ibnu Umar apabila berangkat pada Idul Fitri dan Idul Adha yajtahidu bit takbir. Beliau bersungguh-sungguh bertakbir sampai datang ke lapangan, terus bertakbir sampai imam datang. Ini besok para jamaah, begitu keluar dari rumah mulai takbir. Nah, ini tulak ke salon, di luar juga salon, ida jadi salon wah. Yang penting suaranya sah. Jangan sampai sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, al-jahru fit takbir khabaru kana. Menjaharkan, menyaringkan suara dengan bertakbir itu khabarnya kana. Hanya sebatas cerita. Tidak kita besarkan suara kita. Oleh karena itu para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri, sebagaimana dibawa oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, beliau berkata, kana an-nas yukabbiruna fil 'id. Dahulu para tabi'in karena Az-Zuhri tabi'in. Dahulu para tabi'in yakhrujuna yukabbiruna fil 'id. Mereka bertakbir pada hari raya hina yakhrujuna min manazilihim, ketika mereka keluar dari rumah mereka, hatta ya'tul musalla, sampai ke lapangan, wa hatta yakhrujal imam, sampai imam keluar,
fa idza kharajal imamu sakatu. Ketika imam keluar dari rumah menuju lapangan dia diam. Fa idza kabbara kabbaru. Kalau sudah imam mulai takbir masuk salat, mereka mulai bertakbir. Maka para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, bertakbir semenjak keluar rumah sampai ke lapangan amran masyhuran inda salaf. Ini terkenal sekali di kalangan salaf. Dibawa ke Imam Ibn Abi Shaybah, dibawa ke Imam Abdul Razzaq Al-Firyabi, di antaranya Nafi' bin Jubair, kana yukabbir. Beliau bertakbir. Wa yata'ajjabu min adami takbirin nas. Dia juga heran kenapa orang pada diam. Nah, ini jemaah ada tanggung jawab daripada ini. Kalau ada yang diam, oi takbir gitu. Ya. Ini ya tabi'in Nafi' bin Jubair. Beliau bertakbir, heran dengan orang yang diam. Fayaqul ala tukabbirun? Tidakkah kalian bertakbir? Berarti besok kalau ada diam, ayo takbir. Ingatkan untuk takbir. Bahkan Ibnu Syihab rahimahullah ta'ala mengatakan, kana an-nasu yukabbiruna mundhu yakhrujuna min buyutihim hatta yadkhul al-imam. Para salaf, para tabi'in, mereka bertakbirnya mulai keluar rumah sampai mereka masuk salat, hatta yadkhul al-imam, sampai imam mulai masuk salat. Nah, waktu bertakbir ini pada Idul Fitri mulai malam Lebaran. Mulai malam Lebaran. Sampai masuknya imam ke salat. Tapi sangat dikuatkan lagi dan afdal lagi begitu keluar berangkat berhari raya. Adapun Idul Adha mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai sore terakhir hari tasyrik pada tanggal 13. Poin berikutnya, sifat au siyagut takbir. Apa teks bertakbir? Teks bertakbir ini tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi datang dari para sahabat. Dengan beberapa teks yang datang dari mereka, saya bawakan kurang lebih ada 4 dengan riwayat-riwayat yang sahih. Ada riwayat yang lain mukhtalafun fih, diperselisihkan, tapi ini yang sahih yang 4 ini. Yang pertama, takbirnya Umar, Ali, Ibn Mas'ud, dan ini diambil oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Imam Ahmad wa Ishaq. Demikian juga Syekhul Islam Ibn Rajab, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Takbir yang terkenal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syafa', ganjil ya, genap. Ada riwayat ganjil, tapi yang masyhur riwayat genap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini dibawa ke Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Yang kedua, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sebagaimana dibawa ke Imam Ad-Daruqutni, Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Beliau bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. 2 kali. Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd.
Sahih dari Ibnu Abbas. Yang ketiga dari Salman Al-Farisi dibawa ke Imam Al-Baihaqi, demikian juga Ibnu Hajar Asy-Syaukani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Sampai sini. Yang keempat dibawa oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ibnu Abbas mengatakan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Ini paling dekat yang empat ini. Ada riwayat yang lain, tapi ya tidak ditasrih, tidak dijelaskan bagaimana kesahihannya. Tapi yang empat ini dengan riwayat-riwayat yang sahih. Ya. Jadi ini yang kita baca bersilih ganti atau kita ganti-ganti, kita selang-seling. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang masalah takbir ini, waqad udhifat ilaiha ziyadat la tasih. Banyak tambahan-tambahan dalam takbir itu, tetapi itu tambahan yang tidak sahih. Maka paling selamat cukupkan diri dengan teks-teks yang datang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin berikutnya, wa min adabil 'id at-tahni'ah. Di antara adab berhari raya itu kita mengucapkan ucapan selamat. Sebagaimana dari Jubair bin Nufair diriwayatkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqaw yaumal 'id yaqulu ba'dhum li ba'd. Apabila mereka bertemu pada hari raya, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, atau qabbalallahu minna wa minka. Boleh juga taqabbalallahu minna wa minkum. Maka ucapan selamat ini ma'ruf di kalangan para sahabat. Ya, jadi ini dibolehkan dan ini tidak dilarang di dalam syariat kita. Adapun ya tahniah ini, maka dia bagian dari makarimul akhlak, dan minimal ya tentang masalah mengucapkan selamat ini, ucapkan selamat kepada yang mengucapkan kita selamat. Dan diamlah kalau dia diam. Ini minimal. Kalau mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, kita taqabbalallah minna wa minkum. Sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, in hanna'ani ahadun ajabtuhu. Kalau ada yang mengucapkan selamat kepadaku, aku jawab. Wa illa lam abtadi'hu. Kalau tidak, aku tidak memulai. Kalau tidak, aku tidak
tidak memulainya. Baik. Jadi apa yang kita ucapkan? Taqabbalallah minna wa minkum. Ini tempatnya tahniah ini. Bukan tempatnya habis baca Quran. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan. Taqabbalallah minna wa minkum. Ini saat kita berlebaran. Poin terakhir. At-tajammul lil-idain. Pakai pakaian yang terbaik ketika berhari raya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari, sahabat yang mulia Umar mengambil jubah yang terbuat dari sutra yang dijual di pasar. Dia bawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, Umar mengatakan, ya Rasulullah, coba beli ini, engkau gunakan berhari raya dan menyambut para tamu. Langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sutra pakaian orang yang tidak punya bagian dari surga hari kiamat. Nah, bertajammul, menghiasi diri, tidak diingkari oleh Nabi. Yang diingkari oleh Nabi dari perbuatan Umar, karena yang dibeli itu kain sutra. Ya. Adapun para wanita, dilarang mereka berhias ketika mereka keluar. Ya. Demikian juga haram bagi mereka ketika keluar memakai wangi-wangian. Sebab itu akan memfitnah laki-laki. Kita laki-laki silahkan pakai pakaian yang terbaik. Pakai pakaian yang terbagus. Dan kenapa Allah Azza wa Jalla yuhibbu an yara athara ni'matihi ala ibadih. Allah senang melihat bekas nikmat itu muncul pada kita. Ini jangan itu saja tiap hari sampai bengel. San, perhatikan, pakai yang wangi-wangi. Jangan itu aja dari Senin sampai Senin. Ingat Allah Azza wa Jalla mengatakan, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil perhiasan kalian yang terbaik ketika kita ke masjid. Dan ini ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Pakai yang indah-indah. Fallahu ahaqqu an yutazayyana lah. Allah lebih berhak untuk kita berhias. Jangan sampai berakat undangan, Masya Allah, keluar batik, keluar juara dunia. Tapi kalau ke masjid, kelambi si marapir itu, kereng si marapir. Ya Allah. Ya. Ini bentuk rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dipakai nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin terakhir atau berikutnya. Adz-dzahabu ila shalah min tariqin wal 'audatu min akhar. Berangkat dari satu jalur, pulangnya dari jalur yang lain. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'id khalafa at-tariq. Apabila Nabi berhari raya, beliau berangkatnya dari satu jalan, pulangnya dari jalan yang lain. Banyak hikmah disebut oleh para ulama. Kenapa harus beda jalan? Banyak. Ada yang mengatakan supaya berangkat bisa salam di tempat ini, pulangnya juga bisa salam di tempat ini, dan yang lainnya. Tapi hikmah terbesar ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara adab yang perlu diperhatikan juga waktu kita berhari raya, begitu kita pulang, kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di rumah. Sholat berapa? 2 rakaat di rumah. Ini sunnah mansiyah yang dilupakan oleh banyak kaum muslimin ketika mereka pulang
Ya, yang diingat hanya apa? Poteng. Diingat hanya apa? Pelala. Oleh karena itu para hadirin sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, annahu kana yusalli ba'dal 'id fi baitih. Beliau ya salat 2 rakaat di rumahnya setelah beliau pulang. Kemudian dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli qabla al-'id syai'a. Nabi tidak pernah salat sebelum Id. Fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atain. Ketika dia pulang ke rumah dia salat dua rakaat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan ini sanad yang sahih. Jadi pulang hari raya langsung salat dua rakaat. Dan ingat para hadirin rahmatullah azza wa jalla, Mihnaf ibn Sulaim radhiyallahu anhu, sahabat, mengatakan dibawa ke Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya, khuruju yaumil fitri ya'dilu umratan. Keluar ke lapangan salat Idul Fitri sama seperti pahala umrah. Wa khuruju yaumil adha ya'dilu hajjatan. Dan keluar hari raya Idul Adha sama seperti berhaji. Sama seperti berhaji. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik wal ilmu indallah, wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Janzali, ada pertanyaan? Apakah ada khususan suratnya yang dibaca habis hari raya salat di rumah? Enggak ada. Ayatnya bebas. Kadu surat andalan itu. Pertama Al-Kafirun, kedua Kulhu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa? Oh, sama. Ya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tu'matan lis-shaimi atau tuhratan lis-shaimi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr. Hikmahnya apa? Membersihkan kita yang puasa dari perkataan sia-sia dan kata-kata yang kotor, dan sebagai makanan untuk fakir miskin. Dari sini para fuqaha menyebutkan masarifuz zakah, penyaluran zakat Idul Fitr khusus kepada fakir miskin saja, tidak ada haknya masjid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Baik. Tadi kita sebut kita sholat Id di lapangan, bukan di masjid. Baik, bagaimana kalau sekiranya kita sholat di masjid? Tidak ada masalah kita tahiyatul masjid. Tapi hukum asalnya sholat itu di lapangan, sehingga tidak ada tahiyat lapangan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Naam. Baik. Syurut zakatul fitr adalah ayakuna fadilan an qutihi wa an quti ahlihi liyaumihi wa lailatih. Syarat orang wajib zakatul fitr itu adalah memiliki kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya sehari semalam. Kalau sehari semalam itu dia butuh 5 kilo, ternyata di penyimpanannya sudah 15 kilo. Berarti 10 kilo dia nge-save.
Nah, 10 kilo itulah dizakatkan dan dicek berapa keluarganya. 4, ya pas. 2,5 sudah 4. Nah sekarang dia paksakan dirinya untuk bayar zakat. Nah bolehkah menerima? Kenapa tidak boleh? Selama dia masuk kategori fakir miskin, kenapa enggak boleh? Sangat boleh untuk menerima. Wallahu ta'ala ala wa alam. Enggak ada akadnya. Yang penting serah zakat. Bagaimana disebutkan ya tentang wa kana ibnu Umar yu'ti zakatahu yawman aw yawmain qabla al-fitr. Aw yukhrijunahu yawman aw yawmain qabla al-fitr. Ibnu Umar mengeluarkan zakatnya sehari atau 2 hari sebelum al-fitr. Mata kana yu'ti hina yaqudul amil. Ketika amilnya mulai duduk. Di sini ditanbih, diingat oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, sehari 2 hari itu boleh membayar ke amil, bukan kepada yang berhak. Karena zamannya zakatul fitr. Zakatul fitr itu wajib ketika mulai berbuka. Kapan mulai berbuka? Mulai berbukanya terbenam matahari pada hari terakhir puasa. Jadi sehari 2 hari itu dibayar ke amil. Adapun diberikan kepada yang berhak mulai malam lebaran. Waktu afdalnya pagi lebaran sebelum berangkat ke lapangan. Ada riwayat tidak sahih dikatakan ya ugnuhum dzalikal yaum. Kayahkan mereka hari itu, tidak perlu harus mereka minta-minta. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Bagaimana alasannya tidak punya? Ya mudah-mudahan dia betul nggak punya. Ya kalau dia punya mengatakan nggak punya berarti apa? Dia mendoakan apa yang dimiliki itu hancur. Dan insya Allah nggak ada. Masa sapi bisa beli baju nggak bisa? Ini kan aneh. Oh sapinya orang, ya sudah untungnya. Kenapa? Yang memberi rezeki itu Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sapinya. Sementara Allah lebih berhak untuk kita berhias. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Aisna ini. Belum. Sebelum berbuka belum wajib. Apalagi sunnah. Ya. Ya ada fuqaha mengatakan bahkan 15 pun sudah boleh. Tapi sekarang kita ingin lebih dekat kepada nas itu. Lebih dekat kepada dalil tersebut. Masa urusan dunia maunya kita untung yang gede-gede, urusan akhirat motas-motas. Ya, pas-pasan enggak tapi malah mau motas, kurang. Jangan. Ya, Allah taala ala wa alam. Sebab kita ini enggak hidup 2 kali. Hidupnya hanya berapa? Sekali saja. Jadi harus benar-benar Allah taala ala wa alam. Bagaimana yang minjam beras untuk semisal digunakan bayar zakat diganti keesokan hari? Ya enggak apa-apa. Boleh dia pinjam kalau dia memang tahu ada yang dipakai untuk bayar. Tapi kalau enggak ada, dia yang kita berikan beras atau zakat. Dan tidak ada ketentuannya, oh dia dapat 1 fitrah. Bila perlu dia dapat 1 kintal. Ini kita enggak. Kecuali memang rata, memang semuanya fakir miskin ya. Nah, bolehlah. Tapi di sekarang yang fakir 50. Isi kampung 1000. Ya sudah tumpah ruahkan mereka. Ya, katakan 50 itu tidak mampu bayar zakat. Isi kampung misalkan 100. Berarti yang mampu kan 50 ya. Nah, yang 50 itu sudah berarti kita akan berikan satu-satu. Kalau ini, tapi kan nggak ada itu. Namanya satu rumah 3 orang. Nah, 3 kali 2,5 berarti berapa? 5, 7 kilo, 7 kilo setengah. 7 kilo setengah ini bisa ngasih 1 orang. Ya, apalagi itu tadi 1 orang dapat 5 kintal. Kaya dia.
Insya Allah tahun depan nggak nerima lagi sudah kalau seperti ini. Allah taala ala wa ala. Apa Pak Wir? Nah, kalau mau beli yang baru nggak apa-apa. Yang penting pemanfaatannya dan siap-siap hisabnya hari kiamat. Allah taala ala wa ala. Boleh. Kan ingat, sampai sebelum berangkat ke lapangan. Yang penting jangan bayar habis sholat aja. Selama sebelum sholat masih boleh. Maka itu sunnahnya para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ini perlu diperhatikan oleh setiap panitia penyelenggara sholat id. Idul Fitri itu agak siangan dikit. Supaya yang belum bayar zakat bisa bayar zakat. Idul Adha itu lebih pagi. Supaya yang punya korban sarapannya tidak terlalu lama. Ini perlu diperhatikan. Entah mati jam no kah? Ini jam pitu doang. Idul Adha jam pitu, Idul Fitri jam pitu. Yang ngombe jangkune ini. Lihat lo praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sahabat mengingkari tentang Idul Fitri, Idul Adha. Ini ukuran kami sama Nabi sudah selesai, sudah kami ini katanya. Kenapa? Ada hanya telat. Itu jam materan ini. Ya leman zaman layak sampai nak ya jam balu ya jam pitu doang. Harus beda para jamaah. Idul Fitri itu agak lambat, Idul Adha itu lebih cepat. Ya. Nah, cuma masalahnya kadang-kadang faktornya kan kita nunggu orang banyak. Nah, kondisikan diri. Jangan sampai menunggu orang banyak itu ya tidak wajib atau tidak lebih utama begitu. Menunggu orang banyak tidak lebih utama daripada sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang banyak ini diatur dirinya. Ya, sama dengan urusan sholat para jamaah. Ya kalau kita kamat nunggu orang banyak ya biasa. Tapi kalau kita sudah kamat biasa sekian menit setelahnya, insya Allah nanti jamaah itu yang ngatur dirinya. Jadi jiwa kita ini bagaikan bayi. Bayi itu kalau dibiarkan nyusu terus sampai tidak pernah dihentikan ya akan nyusu terus. Nah, ini perlu kita perhatikan ini. Ya, jadi beda waktu Idul Fitri dengan Idul Adha. Beda. Kecuali situasi apa? Cuaca misalkan. Artinya apa? Kalau tahun ini jam 7 itu sudah siang. Kalau tahun kemarin jam 7 itu masih pagi. Nah, ini sih tidak ada masalah. Ya, ini tidak ada masalah. Tapi yang jelas kaidahnya apa? Idul Fitri agak lebih lambat supaya apa tadi? Yang belum bayar zakat ada kesempatan untuk bayar zakat. Idul Adha lebih pagi supaya yang punya korban dia bisa sarapan dengan segera karena sunnahnya korban itu yang korban nanti makannya setelah sholat. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Apa bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.